Shalom keluarga damai. Hari ini kita memasuki hari ke-6 dari perenungan Prapaskah kita pada tanggal 23 Februari 2021. Mari sebelum kita merenungkan lebih lanjut, kita mengawalinya dengan sebuah pujian. Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Hadirat-Mu berhiaskan kekudusan, seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu dengan suatu kerinduan. Kami datang dengan kekudusan. Kami datang dengan kami sungguh mengkhususkan diri kami tertuju kepada Engkau. Kami membuka hati kami untuk dipenuhi firman-Mu. Amin.
Keluarga Damai, tema perenungan kita pada hari ini adalah berhiaskan kekudusan. Dan bacaan kita diambil dari 1 Petrus 3 ayat 15 hingga 18a. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, karena mereka yang menfitnah kamu, karena hidupmu yang saleh dalam Kristus, menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Keluarga Damai, menurut suatu survei di tahun 2019, perhiasan termahal di dunia dipegang oleh sebuah batu berlian yang bernama The Hope Diamond dengan kadar 45,42 karat yang ditaksir nilainya seharga 3,5 triliun rupiah. Keluarga Damai, bagi kebanyakan orang, perhiasan merupakan aksesoris penunjang yang membuat mereka terlihat makin mempesona dan menawan. Maka tidak heran banyak orang yang rela mengeluarkan kocek besar hanya untuk membeli perhiasan yang mereka sukai. Hal ini dikarenakan selain kebutuhan jasmani, manusia juga memiliki kebutuhan psikologis. Salah satu dari kebutuhan itu adalah kebutuhan untuk menonjolkan diri. Manusia mempunyai kesan supaya mereka ingin dilihat dan juga ingin didengar, ingin diperhatikan orang lain. Karena itulah manusia berusaha membuat orang lain kagum, terpesona, terhibur, terkejut, dan juga ingin tahu dengan dirinya. Ada yang menggunakan tutur kata, ada yang melalui tampilan fisik yang memikat dengan berbagai macam perhiasan yang dikenakan di dalam kehidupannya sehari-hari. Manusia intinya ingin diakui dan dikagumi dengan apa yang dilihat orang. Akan tetapi saudaraku, perhiasan inikah yang terindah di mata Tuhan kita? Saudaraku, yang dilihat manusia berbeda dengan apa yang dilihat Tuhan. Tuhan melihat hati, bukan hanya sekedar tampilan fisik. Sikap hati di hadapan Tuhan jauh lebih indah daripada sekedar penampilan fisik. 1 Petrus 3 ayat 15 tadi berkata, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Menguduskan Kristus di dalam hati kita memiliki pengertian bahwa kita memisahkan secara khusus, menghormati Kristus di dalam hati kita secara spesial, sehingga Kristuslah yang menjadi pertimbangan utama kita di dalam mengambil keputusan, di dalam bertindak, di dalam keseharian hidup kita. Saudaraku, inilah perhiasan terindah yang Kristus ingin kita kenakan dalam keseharian kita. Kekudusan selain menjadi perhiasan yang indah di mata Tuhan, kita dapat memperhatikan bahwa kekudusan juga menjadi sebuah alat perlindungan kita di dalam menghadapi penderitaan di dunia. 1 Petrus 3 ayat 16 berkata, supaya mereka yang menfitnah kamu karena hidupmu yang saleh di dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Saudaraku, hidup yang saleh dalam Kristus identik dengan pengertian hidup yang kudus, hidup yang beriman dan sungguh dan taat kepada Kristus. Inilah yang Alkitab katakan menjadi perisai kita ketika kita harus diperhadapkan dengan penderitaan di dunia. Penderitaan seperti apa? Salah satu penderitaan terbesar di dunia bagi manusia adalah ketika seseorang difitnah. Difitnah artinya seseorang harus menanggung suatu penderitaan karena suatu hal yang bukan kesalahannya. Orang pada umumnya akan bisa menerima penderitaan ketika dia tahu penderitaan yang ia alami itu adalah akibat dari buah perbuatannya. Namun, akan sangat sulit orang menerima penderitaan ketika dia merasa bahwa penderitaan tersebut bukan karena perbuatannya. Loh, aku sudah melakukan suatu hal yang benar, tetapi kenapa malah aku yang disalahin?
Kenapa aku yang harus menanggung penderitaan? Saudaraku, ketika seseorang harus menerima penderitaan akibat dari perbuatannya yang benar, wah, sungguh dibutuhkan sebuah kelapangan hati yang besar untuk menerima penderitaan itu. Saudaraku, hidup yang saleh atau kudus akan menjadi perisai yang memancarkan kebenaran. 1 Petrus dalam bacaan kita tadi berkata bahwa karena hidupmu yang saleh, maka orang yang menfitnah kamu akan menjadi malu. Kekudusan akan menjadi perisai indah yang memancarkan sinar kebenaran. Sinar kebenaran inilah yang akan tampak jelas terlihat khususnya di mata Allah kita. 1 Petrus 3 ayat 17 berkata, sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Saudaraku, lebih ngeri hukuman yang dapat diberikan Allah daripada merasakan tindakan paling kejam dari seorang manusia. Kristus sendiri telah menjadi teladan terbesar bagi kita dalam hal ini. 1 Petrus 3 ayat 18 berkata, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Kristus menjadi teladan terbesar kita dalam memahami analogi ini. Kristus merasakan penderitaan yang sedemikian hebat bukan karena kesalahannya, namun justru karena ia ingin menebus hidup saudara dan saya sebagai bukti cinta kasih-Nya bagi kita. Saudaraku, di masa Prapaskah ini menjadi momen kita untuk lebih lagi memperhatikan dengan sungguh poin kekudusan. Kita diajak untuk berdoa dan berpuasa agar kita semakin membaharui diri kita, makin serupa dengan Tuhan. Yang kedua, kekudusan juga menjadi perisai yang kuat dalam menghadapi penderitaan di dunia ini. Bahkan Kristus sendiri telah memberikan teladan bagi kita. Marilah kita merenungkan, sudahkah kita mengenakan kekudusan di dalam kehidupan kita sehari-hari? Amin. Tuhan Allah Bapa kami yang kudus, ajarilah kami untuk meneladani Engkau, sehingga di dalam keseharian hidup kami dimampukan untuk hidup dengan menjaga kekudusan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, silakan melanjutkan perenungan hari ini dengan berdoa syafaat.